Sip. Yuk, roll. Oke. Singkat. Oh, oke Bang, boleh jelasin Bang hari ini. Oh, oke, mana? Sip. Ya. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, kami hanya ingin menyampaikan bahwasannya kami preskon jadwal preskon hari ini untuk meluruskan dan juga ingin menyampaikan bahwasannya kami semua tim kuasa hukum dari Saudara Rizal Gibran ingin menyampaikan bahwasannya berita-berita yang sudah tayang di media selama ini menurut pengakuan dari klien kami, Saudara Rizal Gibran itu tidak seperti yang diberitakan, seperti itu. Dan kami menanggapi dan saat ini kami sedang menunggu proses hukum yang sudah dijalankan dari pihak keluarga Sarah di Polda Metro Jaya, kurang lebih seperti itu. Oke Mbak, ini kan dari kemarin kayaknya hanya lawyernya aja yang berbicara. Ya. Sebenarnya terkesan menghindar atau seperti apa? Kapan sih mungkin akan memberikan statementnya? Ya, gini. Sebenarnya kalau dibilang menghindar tidak sama sekali, karena hari ini sebenarnya agendanya Mas Rizal juga akan hadir, gitu kan. Tapi ternyata ada agenda lain juga yang memang jamnya bentrok, karena tadinya kan kita mau jam 6 ya, gitu kan. Kita tadi mau jam 6, tapi ternyata dimajukan di jam 4, jadi akhirnya beliau harus menghadiri agenda beliau dulu, gitu kan. Insya Allah di minggu depan, Saudara Rizal Gibran akan menggelar jumpa pers juga dengan teman-teman. Sambil menunggu, kita sedang mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Oke, sejauh ini mungkin sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk menyangkal dari pernyataan jaksa. Betul. Apa aja mungkin yang sudah tersentuh? Tidak bisa saya sampaikan semuanya, yang jelas ada beberapa bukti yaitu terkait rekaman, terkait rekam medis dan lain sebagainya. Kalau untuk dia disebut ada penyimpangan seksual itu mungkin seperti apa sih? Oke. Ya, untuk yang penyimpangan seksual saya tidak bisa sampaikan bahwasannya Saudara Rizal Gibran itu salah atau benar, karena ini adalah biarlah ranah hukum yang membuktikan. Terkait penyimpangan seksual itu adalah ini kan permasalahan rumah tangga ya. Tidak arif jika saya sampaikan di sini kejadian yang sebenarnya seperti apa, karena saya pun sebagai kuasa hukum tidak melihat langsung. Ketika saya melihat langsung ataupun memang ada bukti-bukti yang misalnya condong menyudutkan klien kami, maka saya akan sampaikan. Tapi karena itu semuanya masih abu-abu, jadi saya tidak akan sampaikan di sini. Dan itu juga salah satu proses kami menghormati proses hukum. Ini kan salah sekarang terlalu berarti dari kehadiran ini. Ya. Seperti apa sih kan metode salah juga terganggu dan besok juga akan pemeriksaan salah juga. Siap. Oke, saya pahami semua dari kedua belah pihak pun, dari pihak Mbak Sarah dan juga Mas Rizal sama. Kalau untuk dibilang mental down saat ini pasti semuanya akan mengalami mental down. Tapi lagi-lagi saya di sini hadir di sini berharap kasus ini tidak akan panjang lebar lagi. Saya ingin mediasi untuk case ini supaya apa? Karena ini adalah ranah rumah tangga dan tidak lazim jika disampaikan di depan publik. Jadi ya ketika itu adalah urusan mereka berdua, ya cukup mereka berdua yang mengetahui ini semua gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika Sarah menyampaikan down, saya memahami itu. Dan semoga semuanya dari kedua belah pihak setelah ini akan baik-baik saja dan menjalani kehidupan seperti semula. Mbak, pihak Sarah juga bilang kalau Mas Rizal ini kalau pulang sering bawa mobil sambil mabuk,
kebetulan juga sambil ngabuk-ngabuk kan mungkin ada yang Mbak tahu atau Mbak mau membenarkan gitu Mbak. Begini, ketika saya tidak melihat langsung kejadian itu, saya tidak akan bisa menyampaikan bahwa itu benar atau tidak. Tapi yang saya ketahui, saya sendiri sebagai selain ditunjuk sebagai kuasa hukum, saya juga kan sahabat dari saudari Rizal Gibran. Yang saya tahu begini, kita sendiri semuanya tahu bahwasanya ketika seseorang bekerja di dunia entertain, itu tidak bisa on time pulang jam 5 sore, jam 4 sore seperti kita kerja kantoran gitu ya. Jadi kalau misalnya kerja pulang sampai subuh, itu saya bisa memaklumi karena kita semua juga merasakan ketika bekerja di entertain, ya itu adalah salah satu resiko gitu ya. Terkait pulang mabuk dan lain sebagainya, saya tidak akan memberikan statement apapun ketika saya tidak bisa melihat secara langsung. Berarti sekarang sama itu sudah berpisah rumah ya? Oh, sudah lama. Berapa lama? Kalau untuk berapa lamanya saya kurang tahu pasnya. Yang jelas mungkin sebelum gugatan perceraian masuk itu sudah pisah rumah kurang lebih ya. Oh, tidak ada untuk menghilangkan barang bukti, tidak sama sekali. Jadi gini, yang teman-teman harus pahami bahwasanya saudara Rizal Gibran itu sekarang juga kan selain juga sedang menjalani studi S3, beliau juga kan sekarang ngajar juga gitu kan, ngajar juga dan ada giat-giat lain yang bersinergi dengan beberapa brand besar juga. Di situ yang saudara Rizal Gibran akhirnya belum bisa muncul dulu di publik seperti itu. Jadi kita tunggu dulu sampai semua data-data yang kita kumpulkan lengkap, baru kita nanti insya Allah di minggu depan kita akan respon. Benar nggak sendiri berencana saya mau damai aja dulu atau memang itu? Itu diserahkan kepada tim pengacara nanti seperti apa. Kalau dari pihak dalam mungkin bisa ya pastilah semuanya juga pengen semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Mbak, benar nggak sih dinas kait selama ini Mbak? Sepengetahuan saya dan juga yang saudara Rizal sampaikan kepada saya itu tidak benar sama sekali karena gini, saudara Sarah itu yang kita ketahui semuanya bahwa pada saat menikah dengan saudara Rizal itu kan tidak bekerja juga gitu kan. Kalau disampaikan tidak pernah menafkahi, ya itu tidak mungkin. Sekarang kalau misalnya selama ini makan dari mana, tempat tinggal, sandang pangan, pakaian juga semuanya sudah disiapkan. Cuma mungkin ini terkait nominal mungkin ya. Setiap orang, setiap laki-laki, setiap kepala rumah tangga pasti memiliki ukuran kemampuan untuk memberikan seperti itu sih kurang lebihnya. Akan dibuktikan hukum ya, proses hukum. Apakah memang benar yang disampaikan oleh Mbak Sarah bahwa selama ini beliaunya tidak pernah memperoleh nafkah dari Mas Rizal? Itu semua nanti akan kita buktikan di dalam proses hukum. Dari pihak Sarah juga bilang bahwa Mas Rizal sendiri mengusir dia dan bikin ibadah rumah. Nah itu sepengetahuan saya, lagi-lagi sepengetahuan saya mendapatkan cerita dari klien saya bahwasannya itu bukan pengusiran. Tapi kronologinya pada saat itu saudara Rizal itu akan pergi ke Malang kuliah S3 itu kan. Nah itu kan di Malang kan harus lama, nggak bisa Jakarta Malang nggak bisa. Jadi harus stay di Malang itu lama. Jadi saudara Rizal menyampaikan kepada Sarah dan juga mamanya bahwasannya saya akan pergi ke Malang dalam waktu yang lama. Jadi rumah akan saya kunci. Dan kunci rumah akan saya titipkan kepada pembantu. Jadi kalau menurut pandangan saya itu adalah bukan pengusiran sih. Kalau pengusiran itu ya mungkin lebih kasar. Ayo silakan lu pergi dari rumah toh. Mungkin seperti itu. Tapi gitu. Karena ada buktinya juga dari CCTV semuanya juga ada. Tapi itu masih suami istri statusnya? Iya masih suami istri tapi sudah cekcok ya. Sudah cekcok karena memang sejak awal pernikahan sudah berkonflik. Bahkan sebelum pernikahan pun sudah berkonflik. Batasnya Sarah mengaku bahwa dia menerima itu karena sudah berhijrah, aki-akinya itu kayak kawin. Monggo ketua mungkin. Ya, jadi gini ya Mbak, saya akan menjelaskan mungkin setiap orang punya story atau sejarah masing-masing. Dan
memang Mas Rizal sudah banyak berubah kepribadiannya ya. Dari sejak Dari sebelum sejak menikah. sebelum menikah, terus kemudian pada saat memutuskan untuk menikah, memang sudah mulai berubah. Kalau kami sebagai teman beliau melihatnya seperti itu. Perubahan yang seperti apa? Ya perubahannya banyak ya Mas ya. Jadi dari segi temperamen juga, kalau kami melihatnya sebagai sahabat, sebagai teman, sudah lebih turun lah untuk emosinya. Ibadahnya juga sekarang Ibadahnya sudah juga membaik gitu kan. Kalau saudara Rizal itu kan berteman dengan saya itu kan sudah lama ya, artinya saya tahu dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Itu perubahannya tuh drastis gitu kan. Sering gitu kan mengingatkan teman-teman gitu untuk ayo senakal apapun kita tetap harus ibadah, harus sholat. Itu selalu disampaikan hal-hal baik gitu kan. Kalau dulu kan sering kita yang hal yang tidak baik pun kadang kita sampaikan kepada teman-teman kita. Nah ini sekarang tuh enggak. Justru meminta ke kita teman-teman sebagai teman itu untuk ya tetap ibadah, tetap istiqomah dan lain sebagainya. Nah, yang menggugat sendiri siapa? Yang menggugat itu Mas Rizal. Tidak ada kecocokan lagi, tidak ada hal lain ya, hanya itu yang saya baca di draft permohonan di gugatan pengadilan agama. Sudah mulai sidang awal kali ini karena nggak mau dia suami istri, jadinya timbul rasa amarah dari sendiri ke seperti apa sih Pak? Apakah benar Itu lagi-lagi saya nggak bisa menjawab karena yang itu sifatnya privacy dan hanya mereka yang tahu. Tapi Mas Rizal sendiri sempat konsultasi nggak sih kalau misalnya adalah karena itu Itu kami juga dari statement istrinya mungkin udah mengungkapkan karena hal itu. ya. Jadi gini Mbak, andai pun itu adalah lagi-lagi saya sampaikan bahwa itu adalah ranah rumah tangga dan itu adalah pribadi dan secara agama pun saya tidak diperkenankan untuk membuka aib orang lain gitu kan, apalagi ini rumah tangga orang lain, karena rumah tangga sendiri kita aja tidak diperbolehkan untuk dibuka di depan publik gitu. Jadi biarlah nanti Mas Rizal dan juga Mbak Sarah yang menyampaikan langsung dan itu pun ya harus di depan penyidik. Tapi kalau untuk sampai sekarang apa udah ada panggilan? Kemarin Belum sama sekali, sampai hari ini saya belum menerima panggilan dari Polda. Apa enggak karena ada kalau dari pihak Sarah sendiri kan udah banyak lanjut ke sana sini, Iya. tapi kalau dari pihak Mas Rizal kan masih belum sampai saat ini ya. Apa Iya. enggak terlalu jauh kalau harus menggunakan? Enggak, lagi-lagi gini, kita itu kan tidak boleh mendahului proses hukum. Ya, ketika saya berstatement lebih ataupun Rizal berstatement lebih, itu kan sebenarnya ranah penyidik yang harus menyampaikan itu gitu. Kalau penyidik belum memproses itu, terus kita sudah membuka duluan, ya artinya kita melangkahi proses hukum itu. Kode etik juga sih, gitu. Kalau saya melakukan hal yang sama, ya artinya saya nggak paham kode etik. Oke. Oke, terima kasih. Pihak RD lapor balik ya, jadi kami masih mendalami motif dan apa yang akan bisa kami ajukan untuk sebagai dukungan balik kepada pihak masyarakat. Jadi kami sebagai tim kuasa hukum masih mendalami dan masih mengumpulkan bukti yang lengkap agar laporan kami dapat diterima oleh pihak penyidik. Oke. Nama lengkapnya siapa ya? Saya Mila Ayu Dewatasari. boleh minta kartu namanya. Dari Gibran kan nggak datang, daripada simpang siur beritanya dari Mas Gibran, dia kasih video call Mas Gibran ke teman-teman Oke, media. saya coba ya. Saya coba ya. Ya pemirsa, tadi statement dari kuasa hukum atau tim kuasa hukum Rizal Gibran ya. Ini lagi mencoba di video call untuk memberi statement kepada teman-teman media, mudah-mudahan mau ya pemirsa.
Ya, assalamualaikum Cin. Oh wait, nggak bisa ngomong WA aja, suaranya habis. Suaranya habis ya. Disapa Ini teman-teman media minta disapa, suara aja deh. Ini dia yang mau di disampaikan balik aja. di gambar. Kemarin Kamera aja. Deketin mic-nya boleh ke tengah-tengah. Ya, sini ya. Nggak kelihatan dah. Iya. Ya. Suaranya habis. Voice note kenapa voice note ya? Oh, voice note aja. Apa yang mau disampaikan gitu klarifikasi. Minta tolong voice note aja ya, biar didengerin sama teman-teman media. Dua patah semua. Suaranya lagi habis. Kemarin juga udah serem tuh. Lagi sakit juga. Telepon biasa aja ya. Ya, iya. Ya, ini teman-teman media minta sepatah dua patah kata dari Pak Rizal, ya. Flash speaker ya. Oh ya Allah. Dia suaranya lagi habis. Oke. Ya. Ya. Digedein kan volumenya Kak? Ya. Nanti kalau suaranya udah balik normal, baru kita komunikasi. Oke, siap. Sampaikan salam sama teman-teman media. Baik. Minta maaf banget. Rizal suaranya lagi benar-benar berat. Tadi kan kedengeran kan? Iya. Kalau mau dengar suara saya nggak apa-apa. Di Bang Montana suaranya. Oke, siap. Satu kalimat aja Mas Rizal menanggapi soal KDRT seperti Speakerphone apa? aja disampaikan Ini. ke teman-teman media. Minta maaf banget. Rizal suaranya lagi habis banget gara-gara kemarin dia ada event. Jadi suaranya ini juga baru minum air jeruk nipis dicampur sama ini campur sama itu apa namanya karbon monoksida. Oke, siap. Jadi kapan mau ngomong? Kira-kira Nanti mudah-mudahan tolong dibantu kasih didoain aja biar dia sehat suaranya makin bagus lagi balik lagi. kondisi Mas Rizal sendiri? Bisa nyanyi ibarat lagi sama teman-teman media. Kondisi Mas Rizal sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Kenapa? Kondisi Mas Rizal sendiri seperti apa dengan adanya kabar KDRT sendiri? Sehat, kondisinya sehat, bagus semua. Cuma suaranya aja lagi kurang bagus. Suaranya agak berat. Kalau saya ikut saya dengar suara saya kayak begini. Itu susah ngomongnya kan ya. Oke. Oke. Kawan-kawan ya. Baik. Terima kasih, Bang. Semua ya. Baik. Semua. Ya, semua terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Terima Hai, itu tadi siapanya tadi? Hah? Tadi itu siapa Kak? Itu keluarganya Rizal. Namanya Namanya Bang Taufan. Nanti aku ini ya, Bang Taufan. Bang Taufan. Ya. keluarganya katanya bapaknya. Hah? Oke, Itu pemirsa jantungnya Midnot kalau tadi keponakan kita dengar ya Aman ya? bahwa aman. saat dihubungi Mas Rizal Gibrannya sedang kurang sehat ya, suaranya serak. Jadi tadi diwakilkan oleh dari saudara ya, dari saudaranya. Nanti beliau juga akan mau memberi statement. Aku ditulisnya mana tuh bocahnya? Itu dia tuh. Belajar keluarga Rizal Gibran. Ditulisnya